Cari siapa kalian? Aku sini sendirian. Ya nggak salah dong, aku curiga mas. Tumben aja kamu ngajakin aku makan malam. Lagian makan malamnya deket komplek rumahnya Mbak Hana. Karin, aku udah berusaha ini. Aku lagi berusaha nih untuk baik-baikin kamu. Tapi kamu tetap aja cari masalah. Tetap aja cari sesuatu untuk bikin bahan berantem. Oh enggak, aku nggak nyari bahan berantem atau cari masalah, enggak. Ya udah, tinggal jawab aja, ngapain kamu ke rumah Mbak Hana, nggak salah kan? Ya ngapain lagi? Ngapain lagi? Buat ketemu sama Rosi kan? Tapi mungkin ini terakhir kalinya. Terakhir kalinya? Terakhir kalinya kamu? Iya. Alhamdulillah mas, makasih banget ya mas. Kamu bisa ngertiin aku. Iya, Karin, udah, please. Kenapa mas? Kita kan sudah menikah. Ya nggak ada masalah lagi dong. Kita udah sah. Karin, mungkin ini masalahnya. Selama ini aku masih melihat kamu seperti orang ketiga dalam hubungan aku sama Hana. Aku tidak bisa melihat kamu seperti istriku sendiri. Mas Bram. Sayang, itu yang aku rasain sekarang. Dulu aku jadi Hello Kitty dalam rumah tangga kamu. Sekarang Mbak Hana Sasmita yang jadi Hello Kitty dalam rumah tangga kita. Apaan sih kamu? Kenapa sih Karin kamu selalu asal ngomong aja, nggak pernah berpikir dulu? Kenyataannya memang seperti itu. Bukan, sama sekali beda, sama sekali nggak ada hubungan sama sekali. Udah deh, yuk kita pulang aja. Mas, aku kan belum pesen makanan. Katanya mau makan malam, ini baru cuma minum doang. Aku belum pesen makanannya. Udah, aku nggak lapar. Ya, kita pulang aja. Udah, yuk. Mas, kamu marah sama aku. Ya. Mas, aku salah. Bukan, ini bukan salah kamu. Ini semua adalah salah aku karena aku telah melakukan kesalahan ini pada awalnya, ya. Dan sekarang aku harus tanggung jawab. Ya. Ayo sini, ayo. Aku yang nyeterin kamu pulang. Aku nggak tahu aku harus senang ataupun aku harus sedih sama pengakuan Mas Pram ini. Tapi paling nggak aku nggak kehilangan kamu, Mas. Aku nggak mau kehilangan kamu. Ibu. Maaf Bu, ini ada selimut untuk Ibu supaya tidur Ibu lebih nyaman. Dan saya juga membawakan teh hangat dan vitamin untuk kandungan Ibu. Kalau boleh saya tahu siapa yang minta suster untuk membawa semua ini buat saya? Maaf Bu, saya harus ke ruangan lain untuk memeriksa pasien. Saya permisi dulu ya Bu. Aneh, kenapa suster tadi malah kelihatan gelisah saat aku tanya. Sebenarnya siapa yang udah minta tolong sama suster tadi? Gimana Sus? Bu Hana sudah terima selimut, teh sama vitaminnya? Sudah Dok. Makasih. Saya akan ikhlas membiarkan kamu mendekati wanita yang paling saya cintai. Hana, assalamualaikum. Hana, kamu belum pulang? Waalaikumsalam. Ini aku baru mau. Kamu ngapain kesini Mas? Kalau mau pulang, mau aku anterin? Enggak, aku bisa pergi sendiri. Ya udah kalau gitu aku mau kejagain papa. Hana, aku harus gimana? Aku peduli sama kamu, aku peduli sama papa.
Kamu nggak boleh begini dong, nggak boleh suruh aku, nggak boleh ketemu sama papa, nggak boleh ketemu sama kamu, nggak boleh ketemu sama anak aku sendiri. Aku harus gimana? Masa aku nggak ngerti aku harus bicara sama kamu dalam bahasa apa? Kalau kamu peduli sama aku, seharusnya kamu nggak membuat aku merasa tertekan seperti ini, Mas. Dan setiap kali kalau kamu merasa aku membuat keputusan yang salah, saat aku menyuruh kamu untuk menjauhi keluarga aku, kamu harusnya ingat posisi kamu saat ini dan saat dulu saat kamu janji bahwa kamu akan selalu membuat aku bahagia. Sekarang keadaannya sudah berbeda. Kamu pikir lebih baik lagi. Sadar, kamu punya istri dan calon anak yang harus kamu pikirin. Assalamualaikum. Aduh, Non. Uncle Jali lama bener. Kena macet kali ya. Hah? Mobil siapa itu, Non? Assalamualaikum. Salam. Rosi. Tadi Om Wisnu udah nganterin Sheryl, tapi kamu belum sampai ke sekolah. Iya Om, Om Jali belum datang. Oh sayang, sama Om Wisnu yuk. Om Wisnu anterin, biar nggak terlambat masuk sekolah. Yuk. Enggak Om, kasihan Om Jali. Udah nyampe sini, tapi Rosinya nggak ada. Oh, kan Om Jalinya belum sampai. Nggak apa-apa daripada telat. Mau? Uncle Jali. Ya. Itu dia Om Jalinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, abang telat. Maklum semalam habis meronda jadi ngantuk. Tapi berangkat dulu ya Om. Iya, Om berangkat dulu ya, nganter Rosi ke sekolah. Ini berangkat dulu abang ya. Iya, jalan dulu ya. Ya mari Pak. Mari. Waalaikumsalam. Om, mana masuk dulu ya? Oh iya. Takut disuntik. Saat. Assalamualaikum. Dokter Wisnu, ada apa ya datang ke sini? Tadi pagi saya anterin Sheryl. Tapi saya nggak lihat Rosi, jadi saya pikir saya jemput Rosi. Tapi Rosi sudah dijemput tadi. Biasanya Bang Jali yang nganter Rosi ke sekolah kalau saya nggak bisa nganter. Ini sih sebenarnya kesempatan buat mampir. Tapi nanti Bu Hana malah nggak suka lagi. Ada lagi yang perlu diomongin, dokter? Saya langsung ke rumah sakit. Mari. Bu Hana, saya kebetulan jadwalnya nggak terlalu padat. Nanti kalau saya sempat, saya jagain Pak Indra. Dokter nggak perlu, pasti dokter sibuk. Saya cuman ganti baju terus abis itu langsung ke rumah sakit lagi. Saya nggak sibuk. Terima kasih dokter, saya sangat menghargai semuanya. Sama-sama, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wisnu itu maunya apa sih? Dulu waktu aku gak suka hubungan dia sama Hana, dia malah ngejar-ngejar Hana. Sekarang dikasih kesempatan, malah pergi meninggalkan Hana begitu. Jangan sampai ketahuan kalau ternyata Wisnu itu cuma mainin perasaan Hana doang. Pak Bram. Pak Bram dari tadi? Dokter Wisnu begini saja, biar saya yang tanyakan pertanyaannya dan kamu jawab dengan jujur. Dokter Wisnu, kamu bilang kamu cinta sama Hana. Kamu sayang sama Hana. Tapi seperti aku tidak bisa melihat usaha kamu untuk mendapatkan hati Hana dan Rosi. Saya telah menjatuhkan harga diri saya untuk meminta kamu untuk mendekati Hana, tapi Pak Bram, maaf sebentar. Saya
saya nggak ngerti arah pembicaraan Pak Abram kemana. Coba tolong jelasin dulu. Waktu di rumah sakit, kamu kemana aja? Kenapa kamu nggak ngantar Hana pulang? Saya seperti nggak bisa lihat usaha kamu untuk mendapatkan hati Hana dan Rosi. Dr. Wisnu, Ya, Hana itu selalu menolak saya. Padahal saya cuma mau dia bahagia. Saya cuma mau membantu dia. Tapi dia bisa menerima bantuan dari kamu. Makanya saya merelakan Hana untuk dokter. iya. Supaya dokter bisa membantu dia dan membahagiakan dia. Saya mengerti arah pembicaraan Pak Abram. Ya, sabar, tenang Pak Abram. Bagaimana perasaan saya ke Bu Hana, saya pikir sudah tidak perlu lagi saya utarakan. Pak Abram tahu persis. Cuma persoalannya, kalau saya terus kejar Bu Hana, pasti Bu Hana tidak akan suka. Ya, bicara Bu Hana, Pak Abram lebih tahu lah sifat dia seperti apa, Pak Abram. Jadi yang bisa saya lakukan kalau menurut saya lebih bersabar, saya lebih tenang. Ya, itu yang bisa saya lakukan, Pak Abram. Oke, Dr. Wisnu. Cuman ingat aja, kalau saya akan selalu memperhatikan gerak-gerik Dr. Wisnu. Dan jangan sampai kamu tidak bisa membahagiakan Hana. Atau jangan sampai ketahuan kalau kamu itu cuma mau mempermainkan perasaan Hana. Aku tidak akan pernah mengizinkan itu. Ya dokter ya. Ya. Dante, kamu kok belum siap-siap ke sekolah? Ini kan udah jam berapa? Nanti kamu terlambat. Iya mas, bentar lagi Dante lagi bantuin mama. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya, anak pintar ya. Iya mah. Oh iya mah, kok Om Andre jarang ke rumah kita sih? Om Andre sibuk ya mah? Sayang, Mama minta mulai sekarang kamu gak usah ngebahas soal Om Andre lagi ya. Emang kenapa? Om Andre marah ya sama mama? Bukan, Om Andre gak marah kok sama kita. Tapi Mama aja yang mau supaya kita gak usah terlalu sering ketemu sama Om Andre. Supaya kita gak dituduh ganggu kehidupannya Om Andre lagi sama keluarganya dia. Om Andre juga udah ngerti kok maksud Mama. Lagian kamu juga masih ingat kan kalau mamanya Om Andre nggak suka banget kalau kita ketemu sama Om Andre. Jadi Iya. pasti Dante ngerti kan, Nak? Ya mah. Udah, kamu sekarang bawa ini aja ke sana sayang. Tolong dirapiin ya, Nak ya. Iya. Udah. Bang Rudolf, Papa? Mah, mama nggak apa-apa kan? apa-apa sayang. Tis, aku kangen banget sama kamu. Dante, mau apa kabar sayang? Bang, abang ngapain sih bang kesini? Abang mendingan pulang aja ya, jangan kesini lagi. Kamu kenapa sih, Nis? Abang kan datang dengan niat baik. Kamu lihat sekarang, keadaan abang udah lebih. Ini semua buat kalian. Terserah abang deh. Yuk, sayang. Nisa, kamu kenapa? Ini kan yang kamu pengenin dari abang. Mapan, kaya, persis seperti mantan kamu yang dulu. Siapa namanya? Andre? Iya nggak? Ini yang kamu mau kan? Tolong izinin aku untuk bikin kalian bahagia, Nisa. Bahagia. Bang, bahagia itu gak bisa diukur hanya dengan abang punya mobil bagus atau sekarang jabatan yang tinggi. Bukan itu, Bang. Mending abang belajar dulu apa itu arti bahagia yang sebenarnya, Bang. Ya, sayang. Kamu nggak bisa ninggalin aku kayak gini aja dong, Nisa. Kamu lihat dong usaha aku. Bang, lepasin, Bang.
abang ini udah bukan siapa-siapa aku lagi. Bang, kalau abang terus-terusan kayak gini, mendingan abang bunuh aja aku sekalian. Papa jangan gangguin mama. Papa jangan bikin mama sedih terus. Nisa, maafin aku Nisa. Aku melakukan ini karena aku kangen sama kalian. Aku pengen kalian balik dalam kehidupan aku. Kamu ngerti kan maksud aku kan? Aku nggak bermaksud untuk nyakitin kamu intinya. Nisa, maafin. Bang, abang sadar nggak sih bang? Kita ini udah nggak murim lagi bang. Abang nggak bisa peluk-peluk aku kayak tadi. Bang, kalau emang abang sayang sama aku sama Dante, abang tinggalin aku sekarang bang sama Dante bang. Biarin kita hidup tenang. Kamu nggak bisa kayak gini dong Nisa. Abang udah datang ke sini dengan niat baik. Kamu nggak bisa gantungin abang kayak begini, ngerti nggak? Nisa, cuma pengen ngobrol doang sama kamu sebentar aja. Kamu ngerti nggak? Aku udah lama nggak ketemu sama kamu. Aku udah lama nggak ketemu sama Dante. Sebentar Dante. Papa itu kamu kasar banget. Aku nggak kasar, dia yang kasar. Dia berani ngusir aku dari sini. Gak usah bentak-bentak. Kamu tuh udah gila ya. Terus-terusan kasar sama Anissa, maunya kamu tuh apa sih? Aku pernah jamin kebebasan kamu, tapi sekali lagi kalau kamu kasar sama Anissa, aku bisa seret kamu ke penjara. Udah lepas. Kalian perempuan bisa cuma ngancem. Dengar Sof, tolong jangan ikut campur masalah aku sama Anissa. Oh ya, aku akan terus ikut campur masalah kamu dan Anissa selama kamu ganggu dia. Aku pernah bebasin kamu dan aku gak takut untuk kirim kamu ke penjara lagi. Mendingan sekarang kamu pergi. Aku nggak mau. Coba sebentar ikut aku Nisa. Nggak mau bang. Udah pengen ngobrol sama kamu. Ini lepasin, apaan sih? Aku telepon polisi ya. Ih, astagfirullahaladzim. Kok ada sih orang kasar banget kayak gitu? Makasih ya Sof. Untung ada kamu Sof yang ngebelain aku Sof. Udah kamu tenang aja, Nis. Pokoknya lain kali kalau sampai Rudolf ganggu kamu lagi, kamu harus telepon aku ya. Makasih banyak ya Sof. Tante Sofi, makasih ya udah bantuin Dante sama Mama. Iya, sama-sama sayang. Bu, ini bodyguard Ona, boleh masuk? Boleh, masuk aja. Misi ya Bu, ini mau ngasih surat, kayaknya penting deh Bu. Maaf, Ona kelupaan ngasihnya. Ini surat buat Rosi dari siapa? Iya, untuk Non Rosi dari Pak Bram Bu. Tadi Ona kelupaan ngasihnya keburu Non Rosi berangkat sekolah. Mas Bram kapan kesini? Tadi malam sih Bu, tapi Ibu tenang aja, Pak Bram cuma di luar rumah doang. Pan ada Ona sekarang, yang jadi pagar betis alias bodyguardnya Bu Hana sama Non Rosi, ya Pan? Makasih banyak ya Ona ya. Iya Bu. Ya udah Ona permisi kembali bertugas lagi. Ya, laksanakan. Makasih. Princess ayah tersayang. Ayah tahu, pasti ini bukan pertama kali ayah minta maaf sama kamu sayang. Maafin ayah nak. Selama ini, mungkin ayah telah begitu banyak membuat kamu sedih dan kecewa. Tapi satu hal yang tidak akan berubah, bahwa selamanya dalam hati ayah hanya ada Rosi dan Bunda yang akan selalu ayah cintai selamanya. Ayah berharap suatu hari kelak Rosi bisa mengerti kalau posisi ayah hanyalah sebatas jadi ayah buat Rosi, bukan lagi jadi pemimpin keluarga untuk Rosi dan juga Bunda. Rosi, ayah berjanji akan terus mencintai kamu. Ayah juga akan selalu mendoakan, dan Allah tidak akan pernah membiarkan Rosi sendiri. Karena setiap kali ketika Rosi merasa kesepian, ayah akan selalu ada di hati Rosi. Tutup matamu nak, kamu pasti bisa melihat ayah melalui hatimu. Love, ayah. Untuk diriku.
Cinta tidak menyadari kedalaman dan lebih terasa saat perpisahan tiba. Mungkin itu yang dialami Mas Bram. Aku tidak meminta kamu untuk benar-benar pergi, Mas. Tapi apa ini yang membuat kamu lebih merasa nyaman? Dan untuk anak aku, Rosi, kamu mungkin akan melupakan orang yang pernah tertawa dengan kamu. Tapi tidak mungkin lupakan orang yang pernah menangis bersama kamu. Bunda berharap, kalaupun kalian benar-benar berpisah, Rosi tidak akan memuji Bunda maupun Ayah atas perpisahan ini. Agar ku tak jatuh dan selalu tetap di jalanmu. Ada di jalanmu. Sof, minum dulu. Terima kasih ya, Nisa. Justru aku yang makasih sama kamu, Sof. Kamu tadi udah repot-repot nganterin Dante segala ke sekolah. Gak apa-apa. Jadi ini warung kamu. Wah, kamu tuh hebat ya. Kerja keras kamu tuh luar biasa banget. Kamu punya catering, sekarang kamu punya warung. Aku kagum deh sama kamu. Ya, inilah Sof. Sekarang aku bikin usaha warung kecil-kecilan untuk tambahan. Soalnya kan kemarin bisnis catering aku sempat terganggu sama masalah aku sama Bang Rudolf yang waktu itu. Ya, makanya mudah-mudahan dengan warung ini nanti pelanggan yang datang ke warung jadi bisa aku kenalin sama catering aku juga. Jadi lebih banyak pelanggannya, Sof. Iya, itu bisa juga kan kayak gitu. Ya udah, aku doain deh semoga warung kamu ini sama catering kamu sukses ya. Amin. Makasih ya, Sof. Tapi aku takut nanti Bang Rudolf bikin masalah lagi, Sof. Apalagi dia tahu warung aku di sini. Iya sih. Aku bingung deh sama cowok. Mereka tuh kalau jatuh cinta sama perempuan, kenapa malah nyakiti perasaan perempuan gitu? Nggak Rudolf, nggak Bram, sama aja. Harusnya kan mereka ngejaga perasaan wanita yang dicintainya itu. Ini enggak loh. Sebenarnya aku juga masih cinta sama Bang Rudolf. Tapi aku nggak bisa terima perlakuan kasar Bang Rudolf terus ke aku sama Dante. Kenapa sih caranya Bang Rudolf mencintai aku harus kayak gitu? Kamu kenapa diem? Kamu masih ada perasaan sama Rudolf? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Sof? Enggak lah. Aneh. Apa ini cuma perasaan aku aja kalau Anissa memang masih ada rasa cinta sama Rudolf? Bapak, maaf Bapak, Bapak mau ketemu sama saya? Iya Bram, saya meminta kamu menghandle penjualan produk kita ke salah satu rumah sakit terkenal. Sebab sudah beberapa orang sales yang pernah datang ke sana, mereka tidak berhasil. Inilah rumah sakit yang harus kamu datangi. Kan rumah sakit tempat Papa dirawat. Terima kasih Bapak, tapi mungkin gimana ya Bapak? Ada rumah sakit lain mungkin yang bisa saya kunjungin dan menjual produk kita ke sana. Soalnya mungkin ada rumah sakit yang lebih terkenal atau lebih bagus. Tidak Bram,
Saya memutuskan kamulah yang harus menjual ke sana. Karena kamu punya potensi untuk mendapatkan klien jauh lebih baik daripada sales-sales lain. Iya Bapak, tapi ya nggak apa-apa kok Bapak, kita juga bisa kasih kesempatan kepada anak buah sales yang lain Bapak. Ingat Bram, ini rumah sakit internasional. Jadi kalau perusahaan kita menjadi supplier yang di rumah sakit ini, maka kita akan mudah mendapatkan pasar rumah sakit lain. Ingat Bram, rumah sakit ini merupakan barometer rumah sakit lain. Aku nggak bisa bukan karena apa. Tapi gimana kalau sampai Hana atau Dr. Wisnu melihat aku datang sebagai sales? Mereka pasti melecehkan aku. Bram, kalau kamu ingin membuktikan ke saya, mau berubah, bekerja keras, inilah saatnya. Kamu bisa menunjukkan tantangan untuk mendapatkan kepercayaan dari saya. Sekaligus kamu bisa mendapatkan bonus. Maafin ayah nak. Selama ini mungkin ayah telah begitu banyak membuat kamu sedih dan kecewa. Tapi satu hal yang tidak akan berubah, bahwa selamanya dalam hati ayah hanya ada Rosi dan Bunda yang akan selalu ayah cintai selamanya. Apa Rosi pantas membaca surat dari Mas Bram? Tapi kalau sampai Rosi membaca surat ini, apa itu tidak akan menyakiti perasaannya? Atau sebaiknya aku kembalikan saja ini ke Mas Bram. Tapi aku gak mau ketemu sama Mas Bram lagi. Assalamualaikum Mbak Hana. Karin, kamu ada di rumah sakit. Kamu lagi mau kontrol ya? Enggak, kan kemarin baru kontrol bareng. Aku mau jenguk Om Indra, boleh nggak? Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa, aku langsung balik. Semakin kasihan Bu Hana. Tiada hentinya Bu Hana mendapatkan cobaan yang begitu berat. Rosi sudah mulai sembuh. Sekarang Pak Indra. Pak Indra? Pak Indra? Alhamdulillah. Sebentar Pak Indra, saya panggilkan Bu Hana. Ya. Pak Indra nggak mau saya panggil Bu Hana? Dokter. Iya. Tolong. Saya. Pak Indra, pasti saya akan tolong Pak Indra. Apapun. Tolong jaga. Maaf Pak Indra. Tolong jaga. Tolong. Jagain. Tolong jaga. Tolong jaga. Hana. Pak Indra minta saya untuk menjaga Bu Hana dan anak-anaknya. Assalamualaikum. Pak Indra minta saya untuk menjaga Bu Hana dan anak-anaknya. Assalamualaikum. Om Indra, aku Karin Om. Om masih ingat? Maaf Om Indra, aku baru bisa jenguk Om Indra sekarang. Gimana keadaan Om Indra sekarang? Jauh lebih baik? Pastinya karena Om Indra
langsung dijaga sama Dokter Wisnu, calon menantunya. Bu Hana, alhamdulillah Pak Indra sudah sadar. Saya permisi dulu. Iya, dokter terima kasih atas perhatiannya. Pak Indra. Tunggu sebentar, Mbak Hana. Kak Wisnu, sebentar Kak Wisnu, aku pengen ngomong sama Kak Wisnu. Selamat ya Kak Wisnu. Selamat apa sih, Rin? Selamat karena Kak Wisnu bisa menaklukkan hati Om Indra. Udahlah, kamu gak usah aneh-aneh, Rin. Kak Wisnu itu udah bisa dekat sama Om Indra. Dan Om Indra sudah memberikan kepercayaannya untuk menjaga Mbak Hana, anaknya. Tanpa diminta pun saya pasti akan lakukan itu, Rin. Sekarang Mbak Hana itu membutuhkan seseorang yang bisa mengerti dia. Pimpinan buat keluarganya dia, mungkin imam buat keluarganya juga. Selalu mendukung Mbak Hana, menjaga anaknya Mbak Hana. Dan Om Indra sudah memilih orang untuk mendampingi Mbak Hana. Om Indra sudah memilih Kak Wisnu. Gini, Rin. Saya ngerti maksud kamu apa. Saat ini saya nggak mau berharap banyak, ya. Jadi saya lebih suka dan saya lebih memilih bahwa biarkanlah segala sesuatu berjalan dengan wajar, biarkan mengalir. Oke? Kalaupun suatu hari Bu Hana suka sama saya, itu karena Bu Hana, bukan karena Pak Indra atau siapapun. Kak Wisnu, kenapa sih Kak Wisnu nggak pernah mau dengar saran dari aku? Seperti waktu itu Bunga, mau mendengarkan saran dari aku, akhirnya berhasil kan? Tinggal satu langkah lagi Kak Wisnu bisa mendapatkan Mbak Hana. Mungkin sekarang karena Mbak Hana lagi hamil, itu mempersulit hubungan Kak Wisnu dengan Mbak Hana. Kalau saja Mbak Hana nggak hamil, atau mungkin ada yang terjadi sesuatu sama kandungannya dia, mungkin itu mempermudah Kak Wisnu untuk bersatu dengan Mbak Hana. Astagfirullahaladzim. Jadi itu yang selama ini ada di pikirannya Karin. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh ngomong apa sih, Rin? Kamu tuh harusnya berdoa untuk Bu Hana, untuk kandungannya, supaya segala sesuatunya baik-baik aja, bukan malah sebaliknya dong, Rin. Kak Wisnu, menurut aku seperti ini Kak Wisnu. Kita mempunyai cinta, cinta itu harus kita kejar. Sama seperti aku. Misalnya Kak Wisnu cinta sama Mbak Hana, Kak Wisnu harus bisa mendapatkan Mbak Hana seperti aku bisa mendapatkan Mas Bram sekarang. Itu suatu keinginan kita yang bisa kita capai. Benar, Rin. Kamu memang berhasil mendapatkan Pak Bram. Ya. Tapi bukan kamu mendapatkan hatinya, loh, Rin. Ya, bukan. Rin, ya, saat ini adalah yang saya pikirkan adalah saya lakukan segala sesuatu dengan hati saya yang terbaik. Ya, kalaupun Bu Hana nggak suka sama saya, biarlah Bu Hana menjadi teman saya. Saya pikir itu sudah lebih dari cukup untuk saat ini, Rin. Kak Wisnu, aku kasih tau sama Kak Wisnu, kenapa aku bisa mengejar-ngejar Mas Bram? Dikarenakan aku posisinya sedang hamil. Aku harus menuntut itu, dan memang keberuntungan buat aku bisa menikah dengan Mas Bram juga. Udah Kak Wisnu, sekarang aku cuma ngasih tahu sama Kak Wisnu. Mas Bram dengan Mbak Hana saat ini mereka saling mencintai. Masih mempunyai rasa, walaupun mereka terpisah. Jadi kalau menurut aku, kita jangan pernah sampai kehilangan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai. Kita harus memiliki dia seutuhnya, kita harus ikat dia baik-baik. Rin. Kalau menurut saya, Rin, dan saya pikir menurut orang pada umumnya, cinta itu adalah pengorbanan, Rin. Ya. Itu juga pengorbanan. Oke. Ya. Oke. Bukan menuntut atau memaksakan. Ya. Saya yakin kalau kamu berkorban untuk orang yang kamu cintai, kamu akan dapatkan kebahagiaan. Sekarang saya tanya jujur sama kamu, Rin. Apakah kamu sekarang bahagia dengan kamu memaksakan Bram? Hana. Iya, Pak. Ada apa? Apa yang Papa rasakan? Ada yang sakit, Pak? Papa mau kamu bahagia.
Hana juga mau Papa sembuh ya Pak. Hana baik-baik aja, Papa nggak usah khawatir sama Hana. Kamu jangan nangis. Nanti Papa sedih. Pak, ya aku minta maaf. Aku akan menjadi anak Papa yang kuat. Sesuai harapan Papa selama ini. Papa sudah mendidik Hana, sudah menjaga Hana. Kamu harus cari kebahagiaan kamu dengan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Papa yang sehat ya Pak. Mbak Hana, Om Indra nggak apa-apa. Apa perlu aku panggilin Kak Wisnu buat ngecek Om Indra? Aku panggil Kak Wisnu ya. Enggak, Karin. Papa butuh sesuatu. Panggil suster. Papa butuh suster. Ya. Hana panggilin ya Pak ya. Maaf ya Pak. Aku harus mematikan harapan Papa ke Dokter Wisnu. Aku gak mau Papa terlalu berharap pada hubungan yang tidak mungkin antara aku sama Dokter Wisnu. Mbak Hana, aku panggilnya susternya. Enggak apa-apa. Karin, sebaiknya kamu pulang aja. Biar Mbak yang ngurus Papa. Enggak apa-apa, aku panggil susternya. Enggak. Kamu juga harus pikirin kandungan kamu ya. Oke. Aku ambil tes. Iya, oke. Hasil labnya secepatnya loh, itu leukositnya naik loh sus. Ya, nanti tolong kasih ke ruang kerja saya. Ya. Maaf, sorry. Oke. Makasih sus. Dokter Wisnu, saya boleh bicara sebentar? Ya silakan. Tadi saya sempat dengar Dokter Wisnu bicara sama Karin dan saya dengar semuanya. Ibu? Oh, saya minta maaf kalau memang ada yang buat ibu tersinggung lagi. Dokter nggak usah minta maaf. Justru harusnya saya yang minta maaf. Ini semua sesuai dengan prediksi saya ya kan dokter. Ingat, saya sempat bilang bahwa saya tidak mau terlalu dekat sama dokter karena saya tahu bahwa pasti dokter itu kena tekanan dari Mas Bram, iya kan? Mas Bram, dia selalu... Bu Hana, nah itu nggak betul Bu. Itu nggak betul. Bu, saya lakukan ini dari hati saya Bu. Saya tulus. Dokter, maaf saya menikah dengan Mas Bram bukan 1 tahun 2 tahun, tapi 10 tahun. Saya sangat kenal dengan sosok Bram. Dia adalah orang yang sangat suka mengatur orang dan cemburu dan dia merasa berhak sampai detik ini meskipun kita sudah bercerai. Dia merasa dia berhak atas keluarga saya dan juga. Oke. Saya ngerti maksud ibu. Ibu nggak yakin maksudnya ibu mau menyampaikan ke saya kalau Pak Bram yang memaksa saya. Iya, karena memang seperti itu. Dulu begitu, saya pun juga nggak percaya. Dan saya nggak mau itu terjadi lagi. Iya, saya paham Bu. Biarkan saya bicara. Sejujurnya saya pun nggak percaya Bu. Tapi ini benar-benar terjadi. Pak Bram benar-benar berubah Bu. Iya Pak. Dia tidak memaksa saya lagi Bu. Dia tidak memaksa saya dan dia juga tidak memaksa keluarga Bu Hana. Saya sudah sampaikan ke ibu, saya lakukan
kan dari hati saya. Maaf Dokter Wisnu, tapi saya sudah tidak percaya. Oke, Bu Hana, sabar Bu Hana. Kita sekarang ketemu Pak Bram, biar semuanya clear. Oke, fine. Saya ambil tas saya. Kita bisa ketemu sama. Kebetulan Pak Bram ada di rumah selesaikan. sakit ini, Bu. Mari ikut saya, Bu. Mas Bram ada di sini. Iya. Tadi saya lihat Pak Bram masuk ke ruangan ini. Ya. Itu Pak Bram. Aku baru tahu sebegitu drastisnya kondisi Mas Bram pasca berpisah dan menikahi Karin. Dulu saat Mas Bram masih jadi manajer, dia begitu gagah, karismatik dan percaya diri. Tapi sekarang Mas Bram, ya. Bu Hana nggak apa-apa. Pancarkan cahaya di hidupku, Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk